Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya? Hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran PJOK atau Penjas ya. Kita akan mempelajari tentang kombinasi gerak dasar, jalan, lari, lompat dan lempar melalui permainan ya. Nah, kita pernah mempelajari tentang variasi ini di kelas sebelumnya, yaitu pada kelas 4 ya. Dan dalam kehidupan sehari-hari juga kita sering menggunakan gerak kombinasi tersebut ya. Baik itu dalam permainan ataupun dalam permainan yang dimodifikasi maupun dalam permainan tradisional. Salah satu contoh permainan tradisional yaitu lompat tali ya, atau main karet yang pakai lompat talinya menggunakan karet. Kemudian juga lempar turbo ya. Nah, kita perlu ketahui juga itu digambar di atas ya. Ini lempar turbo ya, ini yang Ustadz coret ini itu lempar turbo ya, sama dengan permainan atau mirip-mirip dengan lempar lembing. Kalau lempar lembing itu menggunakan besi yang menyerupai tombak, sementara lempar turbo itu menggunakan turbo mainan ya, yaitu dari bahan pipa, ada karetnya ya yang digunakan untuk melakukan praktek gerak kombinasi dalam pelajaran ini. Baik Anda, pada bab ketiga ini kita akan mempelajari dan mempraktekkan kombinasi gerak dasar ya. Jalan, lari, lompat dan lempar ya. Kombinasi gerak dasar ini juga dapat kita lakukan melalui permainan, olahraga dimodifikasi ataupun permainan tradisional tadi ya. Baik Anda, untuk yang pertama ya, A, ini Ustadz sudah ada lingkaran dari Ustadz juga di sini ya. Ini A, yaitu kombinasi gerak dasar, jalan dan berlari ya. Mungkin kita ya atau Ananda sekalian sering dan masih ingat ya, atau sering mempraktekkan pada saat sebelum terjadinya corona ini ya, melakukan gerakan atau melangkahkan kaki secara cepat ya saat berlari. Posisi tubuh kita akan melayang di atas permukaan tanah. Gelak lari ini memiliki aturan dan tujuan jika dilakukan dalam permainan maupun olahraga. Untuk memahami hal ini, nah, mari kita sama-sama pelajari pada buku ini ya. Ya. Ada berbagai kombinasi gerak dasar ya, jalan dan lari yang dapat kita lakukan. Misalnya kombinasi jalan di garis lurus dan lari berkelok-kelok, serta kombinasi jalan jinjit dan lari santai atau jogging ya. Selain itu juga kita dapat melakukan permainan berikut ini ya. Salah satu contoh permainan tradisional yang masih sering juga kita jumpai atau masih sering juga Ananda lakukan ya, yaitu permainan kombinasi jalan dan lari dalam permainan peta umpet ya. Ananda, Ustadz rasa masih sering melakukan permainan peta umpet ya. Kombinasi gerak jalan dan lari dapat dipraktikkan untuk permainan peta umpet ya. Kapan pemain melakukan gerak tersebut? Ya, pada peta umpet ya. Permainan ini dilakukan minimal 3 orang ya. Minimal 3 orang, paling sedikit 3 orang. Permainan dibagi menjadi 2 regu. Ada regu sebagai penjaga, ada regu yang bertugas untuk bersembunyi. Biasanya ya, yang menjaga itu 1 orang, yang bersembunyi itu sisanya ya. Kemudian penjaga melakukan gerak kombinasi jalan dan lari. Karena penjaga harus mencari pemain yang bersembunyi. Pemain yang bersembunyi harus cepat tertangkap. Nah, jadi penjaga harus berlari untuk mencarinya. Namun jika kamu lelah, dapat berjalan. Begitu pula saat menjadi pemain yang bersembunyi, kita harus berpindah tempat dengan cepat. Ya, mengapa? Agar kita tidak tertangkap. Ya. Ini ada gambar. Ya, Ananda bisa
praktekkan ya. Ini adalah gambar pada saat bermain petak umpet. Ini yang bertiga orang ini adalah yang bersembunyi ya. Sementara yang satu orang di pohon ini adalah yang menjaga ya, seperti itu. Baik, Ananda. Kemudian dalam permainan petak umpet juga ada peraturan, ya, ada peraturan tuh, ya, ada peraturannya ya. Yang pertama apa itu? Lakukan bersama teman sebanyak 3 orang sampai 6 orang ya. Dilakukan dengan 3 orang atau 6 orang ya. Tidak boleh bermain sendiri. Kalau bermain sendiri tidak bisa, siapa yang bersembunyi dan siapa yang mencari nanti ya, bingung sendiri kita. Kemudian yang kedua, lakukan undian untuk menentukan penjaga dan pemain yang sembunyi ya. Dilakukan undian ya, seperti kita apa namanya ya, home pimpa atau lain sebagainya ya, atau panjang pendek kah atau hitam putih dan sebagainya, bisa juga sweet dan sebagainya ya, bisa juga main tunjuk ya, pilih grup dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu pemain penjaga menutup mata sambil bersandar pada tiang atau dinding ya. Tiang atau dinding sebagai benteng penjaga, menghitung 1 sampai 10 ya biasanya. Kemudian selanjutnya saat penjaga menghitung, pemain yang bersembunyi berjalan dan lari untuk mencari tempat bersembunyi. Kemudian selanjutnya penjaga membuka mata pada hitungan ke-10. Penjaga mulai berjalan dan berlari untuk mencari pemain yang bersembunyi. Nah, jika penjaga menemukan pemain yang bersembunyi, ia akan meneriakkan nama, kemudian berlari ke benteng dan menyentuh bentengnya ya. Yang selanjutnya, bila pemain yang bersembunyi mendahului penjaga menyentuh benteng, maka penjaga kalah. Permainan pun diulangi lagi seperti sedia kala atau seperti yang tadi ya. Itu aturan dalam permainan petak umpet. Ya, baik Ananda. Selanjutnya kita akan melanjutkan kembali ya pada kombinasi yang selanjutnya ya. Kalau tadi yaitu kombinasi gerak dasar, jalan dan lari. Nah, yang sekarang yaitu kombinasi gerak dasar lari ya, lari dan melempar. Kalau tadi jalan dan berlari, sekarang lari dan melempar ya. Nah, pernahkah kita melihat permainan lempar lembing atau lempar turbo ya? Ya, bagaimana gerakan tersebut ya? Apakah mirip dengan gerak dasar yang kita amati? Ya, kita amati pada gambar ini. Nah, nanti kalau seandainya mau mencari contoh orang melempar lembing, penasaran, ya bisa membuka YouTube, ya cari di pencarian YouTube itu video lempar lembing. Nah, maka akan muncul semua itu ya. Nah, kemudian lempar turbo ya. Lempar turbo atau yang kita pelajari pada saat ini yaitu hampir sama dengan lempar lembing. Ya, lempar lembing berbahaya bila dilakukan oleh kita ya, oleh Ananda sekalian yang masih seusia Ananda sekalian. Maka dari itu kita dapat melakukan dengan alat yang lebih aman ya. Alat tersebut adalah turbo mainan. Saat bermain lempar turbo, maka kita harus berhati-hati. Jangan berada di arah pendaratan lemparan ya. Karena jangan pula kita melempar balik turbo mainan ke arah batas garis lempar ya. Karena sangat berbahaya. Kalau seandainya turbonya mengenai kepala, bisa bengkak atau benjol ya, dan sangat sakit ya. Pada permainan lempar turbo juga kita dapat mengkombinasikan gerak lari dan lempar ya. Ada pula permainan lain yang mengkombinasikan gerak lari dan lempar. Contohnya permainan berikut ya. Nah, apa itu permainannya? Mari kita lihat. Ya, ini ada ya, permainan lempar bola berekor ya. Ada pernah tidak melihat bola berekor ya? Ya. Permainan ini menggunakan kombinasi gerak dasar lari dan lempar. Ya, permainan ini memerlukan bola yang diberi ekor. Ya. Kita dapat memodifikasinya ya dari bola tenis atau bola kasti ya. Bola tenis atau bola kasti tersebut diberi ekor, misalnya plastik yang diikat pada bola menyerupai ekor.
dan mudah untuk memegangnya, ya. Permainan ini dapat dijadikan pertandingan, ya, berlomba-lomba, dan juaranya yang dapat melambungkan bola terjauh dari garis lempar dari garis lempar, ya. Jadi dilemparkan bola itu sejauh-jauhnya, nanti kita kasih batas, ya, batasnya sampai di mana. Nah, jadi yang lemparnya paling jauh maka dia pemenangnya. Adapun peraturan permainannya, ya, lari dan lempar dalam permainan ini ada tujuannya, ya. Tujuannya untuk melempar bola berekor sejauh-jauhnya. Berikut ini aturan-aturannya. Yang pertama yaitu buatlah tanda garis lempar sejauh lebih kurang 7 meter, ya, dari start pemain memulai berlari. Berdirilah tegak ke arah lemparan. Peganglah erat bola berekor di samping kepala. Bertindaklah seolah kamu sedang memegang lembing atau turbo mainan, ya. Kemudian D, berlarilah dan saat mendekati garis lempar, lemparkan bola berekor ke arah depan. Ya, gerakan lengan ke belakang dan lemparkan bola berekor sejauh-jauhnya. Pemenang ditentukan oleh pelempar yang bolanya terjauh dari garis. Nah, ini contoh gambar permainan lempar bola berekor, ya. Jadi seperti itu, ya. Baik, Ananda. Selanjutnya kita akan mempelajari kombinasi lagi, ya, gerak kombinasi lagi, yaitu bagian C, kombinasi gerak dasar lari, ya, gerak dasar lari, lompat dan melempar, ya. Itu kombinasinya. Kombinasi gerak dasar lari, lompat dan lempar. Berbagai kombinasi gerak dasar dan lompat, ya, kita praktekkan dalam permainan, ya. Misalnya gerak dasar lari, lompat dan lempar. Sebelum mempelajari lebih lanjut, nah, mari kita perhatikan gambar yang ada di buku Ananda sekalian. Ya, ini ada gambarnya. Di video ini juga Ustaz tampilkan gambarnya. Di sini ada berlari, ya. Kemudian melompati halangan, itu ya, ada halangannya, rintangan. Kemudian yang satunya lagi setelah sambil berdiri dia sambil melemparkan, ya. Nah, kita dapat melakukan kombinasi gerak dasar ini, ya, melalui berbagai permainan. Misalnya permainan lari berkelok, melompati ban dan melemparkan bola. Selain itu juga kita dapat melakukan permainan berikut, ya, yaitu kombinasi lari, lompat dan lempar dalam permainan tembus rintangan tembok sasaran, ya. Nih, ya, di halaman 61, ya. Ya. Pernahkah kita melihat, ya, atau melakukan lari halang rintang, ya. Lari ini biasanya disebut lari gawang, ya. Mengapa disebut lari gawang? Karena berlari melewati rintangan berupa gawang. Ya, sekarang kita akan mempraktikkan gerak melewati rintangan. Ya, kita melakukannya dengan perpaduan gerak lari dan melompat dalam permainan tembus rintangan tembok sasaran. Disebut demikian karena kita akan berlari melalui rintangan dan melempar bola untuk merobohkan susunan kepingan genteng sebagai sasaran, ya, pada permainan ini. Nah, ini di gambar selanjutnya ada contohnya. Nah, itu ya. Gerak yang akan dilakukan kombinasi lari, lompat dan lempar permainan, ya, tembus rintangan tembak sasaran membutuhkan beberapa peralatan. Ya, peralatan yang dibutuhkan antara lain ya, peralatan yang dibutuhkan antara lain beberapa rintangan, yaitu, ya, bola kasti dan kepingan genteng, ya. Nah, kemudian hasil akhirnya, ya, kita dapat meruntuhkan susunan kepingan genteng dengan waktu yang singkat. Permainan ini membutuhkan kecepatan dan juga membutuhkan kelincahan gerak.
juga ketepatan melempar bola ke sasaran. Oleh karena itu, ya, lakukan dengan semangat dan sungguh-sungguh, ya. Silakan diperhatikan dulu gambarnya itu, ya. Ini, ya, lanjut, ya. Kemudian yang bagian kedua, adapun peraturannya, ya, peraturannya ada di sini, ya. Yang pertama yaitu, ya, di gambar selanjutnya. Pertama peraturannya A, ya. Bentuklah beberapa kelompok dengan tertib, ya. Kedua, setiap kelompok membuat lintasan lari dan memberinya rintangan. Rintangan dari kardus atau plastik disusun, teratur dengan jumlah yang sama. Susunlah kepingan genteng itu di ujung lintasan berjarak lebih kurang 3 meter. Ya, dan rintangan tersebut yang dilompati beri tanda silang sebagai tanda berhenti. Di tanda inilah kamu dapat melempar bola untuk menembak sasaran. Sasarannya berupa susunan genteng. Lakukan lomba lari cepat dan melompati rintangan di lintasan saat melompat. Usahakan jangan sampai menyentuh rintangan. Nah, di akhir lari, berhentilah di tanda henti dan lemparkan bola hingga mengenai sasaran. Ya, begitu. Ya, kemudian susun kembali, ya, genteng yang runtuh, ya, seolah-olah kamu telah menembaknya. Ya, baik Ananda. Masih ada beberapa materi, kita lanjut lagi sedikit, ya, yaitu kombinasi gerak dasar jalan, ya, lari, lompat, dan lempar, ya. Nah, kita atau Ananda sudah dapat membayangkan dan sudah bisa memahami untuk melakukan kombinasi gerak, jalan, lari, lompat, dan lempar, ya. Kita dapat melakukan kombinasi gerak tersebut atau keempat gerak tersebut pada berbagai jenis permainan olahraga yang dimodifikasi dan atau olahraga tradisional, ya. Coba mari kita amati gambar di bawah ini, ya. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar ini ada lintasan dan arah anak panah, ya. Dan arah anak panah. Lintasan apakah dalam gambar itu dan seterusnya, ya. Ya. Dengan lintasan seperti di atas, ya, kita dapat melakukan berbagai kombinasi gerak, ya. Nah, ini di halaman selanjutnya. Dapatkah kita membuat permainan yang mengasyikkan dengan kombinasi gerak yang menarik? Nah, ya, baik. Penjelasannya, ya, di sini. Ya, nomor 1, kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar dalam permainan pos berantai. Tingkatkan kecepatan dan kelincahan kita, ya, dengan melakukan permainan pos berantai. Permainan pos berantai ini merupakan permainan yang mengombinasikan gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar sekaligus, ya. Permainan pos berantai membutuhkan kecepatan dan kelincahan gerak, ya. Berpindah dari satu pos ke pos berikutnya. Latihan yang disiplin dan teratur akan meningkatkan kecepatan dan kelincahan gerakan kita dalam melakukan berbagai macam gerakan, ya. Pada permainan ini, ya, ada 4 pos yang harus kita lalui dengan cepat dan lincah, ya, dalam waktu singkat. Ya, untuk menghitung kecepatan kita dapat menggunakan stopwatch, ya. Semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan gerakan pada keempat pos tersebut, ya, kecepatan dan kelincahan semakin bagus. Tubuh kita pun akan semakin sehat, segar, dan bugar, ya. Ya, untuk peraturannya, ya, adapun peraturan pada permainan ini, ya, yang pertama yaitu permainan dapat dilakukan secara individu, ya, jika peralatan dan lapangan memenuhi, ya. Kita dapat melakukan secara kelompok. Buatlah lintasan sepanjang lebih kurang 15 meter. Berilah tanda di setiap pos, misalnya menggunakan kon, tiang, atau botol bekas air mineral, ya. Kemudian pos 1 berjarak 4 meter dari garis start. Kita akan dapat berjalan jijit untuk menuju pos ini. Pos 2 berjarak 4 meter dari pos 1. Kita dapat berlari berkelok-kelok untuk menuju pos ini. Pos 3 berjarak 4 meter dari pos 2. Kita dapat melompat di atas 6 atau lebih karpet mini untuk menuju pos ini.
pos keempat berjarak 3 meter dari pos 3. Kita dapat melemparkan bola kasti ke dalam keranjang. Ya, begitu. Nah, jadi Ananda itu ada beberapa penjelasan tentang materi pada bab ini, ya. Namun permainan tradisional itu perlu juga pemahaman tentang gerak dasar berjalan, berlari, melompat dan melempar tadi, ya. Jadi mungkin dalam keseharian kita sudah sering mempraktekkannya, namun ya kita belum memahami tentang gerakan-gerakan tersebut, ya. Jadi Ananda, ya, untuk materi pada kesempatan ini Ustaz cukupkan dulu sampai di sini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, selalu berolahraga di pagi hari, ya, agar badan kita tetap sehat, tetap kuat meskipun masih dalam kondisi pandemi, ya, virus corona atau COVID-19 ini, ya, kita harus lebih menjaga kesehatan dan ketahanan fisik kita. Nah, jadi Ananda, mudah-mudahan ya musibah yang sedang kita alami ini cepat berlalu sehingga kita dapat bertemu kembali di sekolah dan bisa mempraktekkan pembelajaran PJOK yang sudah kita pelajari melalui pelajaran daring ini. Ya, lebih dan kurang Ustadz mohon maaf, ya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Hadanallahu alaikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.